Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudha Adriansa dari anggota Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saksikan kajian asik dan menarik bersama Dai Digital. Dai Digital bersama dakwah semua jadi lebih indah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang mana telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada kehadiran alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, atbat tabiin, dan kita selaku umatnya mengharapkan ridho dan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang bertemakan perbaiki sholatmu, Allah akan memberikan manfaat pada kehidupan. Sholat merupakan ibadah wajib yang kita laksanakan, rutinitas kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang yang mukmin. Iman kita ditentukan melalui sholat kita. Sebagaimana hadis riwayat Baihaqi yang berbunyi, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Maksudnya tiang agama, tiang sebagai pondasi. Ketika tiang itu roboh, ketika tiang itu rusak, maka akan hancur, maka akan roboh semua bangunannya. Begitupun juga keimanan kita. Keimanan kita dimulai daripada sholat kita. Bukan hanya sebagai penopang dan tiang. Sholat juga merupakan pembeda antara seorang beriman dan yang tidak beriman. Kita akan bawakan beberapa amalan-amalan yang bisa kita temukan di agama lainnya, tapi tidak bisa ditemukan di agama Islam. Misalnya puasa. Puasa itu kita bisa temukan di agama-agama lainnya. Misalnya di agama Kristen ada puasa, beberapa puasa. Di agama-agama lain, di Buddha, Hindu, dan sebagainya juga ada yang namanya berpuasa. Bahkan sekarang kita mengenal ada namanya istilah berpuasa untuk kesehatan atau berpuasa untuk diet. Ini menunjukkan bahwa puasa juga ada, bukan hanya seorang mukmin, tapi orang-orang yang belum beriman pun juga berpuasa. Yang kedua, zakat. Zakat bukan hanya ditemukan di dalam Islam, tapi di agama lainnya juga ada. Misalnya di agama Kristen kita mengenal dengan perpuluhan, dan di agama-agama lainnya. Bukan hanya zakat, tapi juga haji dan umroh juga bisa kita temukan di agama lain, yang setara atau mirip juga dengan perjalanan suci. Misalnya orang-orang Kristen mengadakan perjalanan suci ke Roma Vatikan, atau ke Bethlehem, atau ke Yerusalem. Dan juga agama-agama Hindu, misalnya mengadakan perjalanan religi ke daerah-daerah Hindu India. Tetapi yang tidak kita bisa temukan di agama lainnya adalah as-sholah, yaitu sholat. Ini menjadi bukti bahwa sholat adalah satu-satunya pembeda amalan seorang yang beriman dan orang yang belum beriman. Maka disebutkanlah sholat sebagai tiang agama, sebagai penopang agama, dan pembeda antara orang beriman dan orang yang belum beriman. Sholat yang kita lakukan secara sehari-hari ini, yang kita lakukan 5 kali sehari ini, ternyata bukan hanya bermanfaat di sisi akhirat, tapi sholat juga bermanfaat bagi kehidupan kita. Ada 3 manfaat yang akan saya jelaskan yang biasa kita dapatkan dari sholat itu sendiri. Sebetulnya ada banyak sekali manfaatnya, tapi pada kesempatan kali ini saya membatasi hanya kepada 3 saja. Yang pertama, sholat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu mencegah dari keburukan fahsya dan keburukan yang mungkar. Apa itu keburukan fahsya dan mungkar? Menurut para ulama, fahsya adalah kejahatan berbasis kepada syahwat. Misalnya pornografi, pornoaksi, kejahatan seksual. Itu adalah kejahatan fahsya. Kejahatan ini juga bisa ditekan melalui sholat. Yang kedua, kejahatan mungkar.
Kejahatan mungkar adalah kejahatan yang berbasis nafsu badan, bukan nafsu syahwat. Misalnya, maling, mengambil hak orang lain, menipu, mencaci maki, itu adalah mungkar. Dan kedua ini, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar, fahsya dan mungkar bisa dicegah melalui sholat. Karena ketika kita sholat, diri kita disibukkan oleh sholat. Kita tidak akan menyibukkan diri kita dengan maksiat, baik itu maksiat fahsya dan maksiat mungkar. Kedua ini bisa ditekan melalui sholat. Ketika kita rajin dengan sholat kita memperbaiki kualitas sholat kita, maka Allah akan menjaga kita dari kejahatan yang fahsya dan mungkar. Lalu yang kedua, sholat juga bisa, yang kedua, lalu yang kedua, manfaat sholat adalah bagi kesehatan kita. Beberapa peneliti menemukan bahwa gerakan-gerakan sholat itu memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa di sholat manafi'u ma la yuhsab. Dalam sholat terdapat banyak sekali manfaat yang tidak bisa dihitung. Misalnya, ketika sholat, ketika dalam keadaan bersujud, dalam keadaan paling rendah menurut manusia, aliran darah mengalir dengan lancar ke otak. Maka ini akan menimbulkan ketenangan jiwa dan batin. Lalu gerakan-gerakan sholat dari mulai ruku dan mulai sujud semua memiliki manfaat bagi kesehatan. Bahkan dari penelitian dari Islamic, bahkan penelitian dari Iran mengatakan bahwa dalam Science, Health and Journal mengatakan bahwa posisi ketika sujud ketenangannya mengalahkan ketenangan ketika istirahat. Karena ketika sujud, tekanan darah itu sangat rendah, tetapi memompa darah dari jantung itu sangat kuat, yang menyebabkan keadaan ketika sujud itu lebih menenangkan daripada istirahat itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai sholat juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaat sholat yang ketiga adalah sholat menjadi sumber ketenangan jiwa dan batin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala bizikrillah, dengan mengingat Allah. Zikir, para ulama mengartikan bukan hanya zikir secara lisan, tetapi zikir maknanya ada banyak. Termasuk sholat adalah zikir. Setiap aktivitas yang menimbulkan kita mengingat Allah adalah zikir. Seperti sholat, membaca Quran, kajian, dan lain sebagainya, itu termasuk zikir. Maka sholat dalam hal ini juga zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kenapa? Ketika sholat, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di poin kedua, ketenangan jiwa itu kita dapatkan, kesehatan juga kita dapatkan. Ketika sholat, ketika sujud, kita bersujud dalam posisi paling hina menurut manusia, ketika posisi itu adalah posisi paling menenangkan. Ketika aliran darah lancar, memompa kepada otak, disitulah akan muncul rasa damai. Di situ akan muncul rasa tenang. Maka ketika kita memiliki banyak masalah, dan ketika itu kita sholat, maka ketika sholat itulah muncul ketenangan. Memang ketika kita memiliki masalah, tidak langsung muncul yang namanya solusi. Tapi ketika kita menunaikan sholat, setelah itu kita meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, agar ditunjukkan jalan yang terbaik, maka disitulah pemikiran cemerlang akan muncul. Memang tidak ada jaminan ketika sholat kita langsung tenang, tetapi ketika selesai sholat, efek ketenangan itulah yang membuat otak kita terpatri untuk menemukan solusi-solusi yang solutif. Maka itulah poin yang kedua, sholat itu menjadi sumber ketenangan jiwa bagi seorang mukmin. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ketika Bilal menghadapi banyak masalah, beliau bersabda, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, ketika kamu banyak masalah, arihna biha ya Bilal, maka tenangkanlah, istirahatkanlah hatimu dengan apa? Dengan sholat. Karena ketika sholat adalah posisi paling rendah kita, merendahkan diri, meminta kepada Allah Ta'ala. Dan di posisi itulah kita beristirahat dari semua masalah-masalah duniawi. Ketika itulah kita mengingat kepada Allah. Ketika posisi itulah kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah ilahi Rabbi. Maka sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, ada 3 manfaat besar sholat bagi kehidupan kita. Yang pertama, sholat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Yang kedua, sholat juga
menjadi sumber ketenangan jiwa. Dan yang ketiga, sholat itu adalah manfaat sholat yang ketiga adalah menjaga kesehatan kita. Diiringi dengan olahraga, diiringi dengan gaya hidup sehat, diiringi juga dengan sholat, maka hidup kita akan sehat dan hidup kita akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka sholatlah sebelum engkau disolatkan, sholatlah juga sebelum waktunya terlambat. Karena sholat adalah bare minimum. Sholat adalah standar paling ringan daripada seorang muslim. Yang membedakan kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Orang kafir bisa berpuasa, orang kafir juga berderma atau berzakat atau bersedekah. Orang kafir juga melakukan perjalanan spiritual, tetapi orang kafir tidak sholat seperti kita. Maka yang membedakan kita dengan orang kafir sekali lagi adalah sholat. Sebagaimana juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang ditanya pertama kali bukan haji Anda, yang ditanya pertama kali bukan amalan-amalan lain, tapi yang ditanya adalah dasar yang paling ringan. Apa? Yaitu sholat. 5 kali sehari kita dipanggil. Begitu sayang Tuhan kita, Allah Ta'ala memanggil kita. Saya pernah mendapatkan seorang non-muslim yang kita doakan semoga beliau mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Di situ beliau mengungkapkan bahwa begitu sayangnya Tuhan orang Islam, mereka 5 kali sehari memanggil umatnya untuk datang kepadanya. Agama lain mungkin tidak sesering kita. Orang yang belum mendapatkan hidayah saja terenyuh dengan sholat. Mereka mengatakan sayang sekali ya, sangat sayang Tuhannya orang Muslim kepada orang Islam. Kenapa? 5 kali sehari dipanggil, 5 kali sehari diminta untuk datang. Tiap permasalahan dicurhatkan kepada Allah Ta'ala. Maka itulah manfaat sholat bagi kehidupan kita sekalian. Semoga kita bisa istiqomah menjaga sholat kita. Dan ketika kita sudah bisa menjaga istiqomah sholat kita bisa meningkatkan kualitasnya, kita juga bisa mentadabburi, mempelajari apa sih di balik makna-makna apa yang kita baca ketika sholat. Karena kalau kita teliti, karena kalau kita analisa, semua gerakan, bacaan dalam sholat itu memiliki manfaat, bukan hanya manfaat bagi akhirat, tapi juga manfaat bagi kehidupan kita di dunia ini. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.